Halo co-friend, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus ingat kembali dalam kesetimbangan benda tegar berlaku sigma tau sama dengan 0. Nah, untuk tau di sini bisa dicari dengan rumus R dikali F sin theta. Dengan R adalah lengan gaya dan F adalah gaya dan theta adalah sudut yang terbentuk. Kalau lengan gaya dan gayanya tegak lurus, artinya tetanya 90 derajat sehingga sin 90 derajat sama dengan 1. Sehingga rumus sigma tau sama dengan R dikali F saja. Kita gunakan konsep ini untuk mengerjakan soal yang ada. Nah, kita lihat di sini sebuah batang homogen dengan panjang L dan berat 200 Newton digantungkan beban 440 Newton. Berarti diketahui panjang AB di sini sama dengan L. Nah, di sini kita lihat batang homogen beratnya 200 Newton. Berarti gaya berat untuk batang, kita misalkan ini batang AB, gaya berat itu selalu berada di tengah. Berarti ini kalau di tengah batang, gaya berat arahnya ke bawah. Berarti gaya berat AB sama dengan diketahui 200 Newton. Nah, selanjutnya ini kita tulis di samping saja untuk WAB ditulis diketahui 200 Newton digantungkan beban sebesar 440 Newton. Kita misalkan ini beban selalu di tengah gaya berat. Kita misalkan ini beban C, berarti WC di sini. Maka gaya berat C adalah 440 Newton diketahui. Kita lihat ditanya besar gaya yang dilakukan penyangga A dan B pada batang. Kalau ditanya gaya penyangga A berarti kita jadikan titik B sebagai poros. Kalau ditanya gaya penyangga B berarti kita jadikan titik A sebagai poros. Nah, sekarang kita cari gaya yang dilakukan penyangga A, berarti kita jadikan titik B sebagai poros. Maka kalau titik B poros di sini berarti kita gunakan sigma tau sama dengan 0. Kita tuliskan di sini sigma tau sama dengan 0. Kita lihat yang pertama ada tiang batang homogennya AB, batang AB berarti kan rumusnya R dikali F. Nah, kalau dikatakan dari sini ke sini itu seperempat L, ini yang seperempat L, maka berarti dari sini ke sini otomatis 3 per 4 L. Nah, kemudian dari titik B, dari poros ke gaya berat AB, WAB di sini, ini kan WAB selalu berada di tengah. Maka otomatis dari WAB ke poros B ini otomatis setengah L. Nah, berarti kalau kita tulis di sini, yang pertama adalah RAB, lengan gaya dari batang homogen AB dikali gaya AB adalah gaya beratnya WAB. Nah, karena ini lengan gaya dan gayanya tegak lurus, jadi sin tetanya sama dengan 1, karena tetanya 90 derajat. Nah, kita lihat WAB di sini berarti kalau porosnya B berarti arah putaran seperti ini kan. Ini berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam kita gunakan tandanya positif. Dia kalau searah jarum jam kita gunakan tandanya negatif. Nah, kemudian kita lihat yang selanjutnya ada beban C. Beban C di sini berarti kalau dari poros B lengan gayanya adalah seperempat L yang ini. Ini kita tulis lengan gayanya misalnya dengan RC dikali ini kita gunakan tanda tambah karena WC kan arahnya berarti seperti ini juga berlawanan arah jarum jam. Berarti RC dikali WC. Kemudian yang terakhir gaya penyangga di A. Kalau gaya penyangga di A berarti di sini ditanya adalah gaya normal di A. Kita misalkan dengan NA. Nah, ini berarti lengan gayanya kita tulis dengan RA. Karena ini arahnya ke atas berarti arah putarannya kan seperti ini, searah jarum jam. Tandanya negatif. Berarti negatif RA dikali NA sama dengan 0. Ini untuk sigma tau B karena porosnya di B. Nah, RAB adalah lengan gaya AB yang diketahui tadi setengah L, kemudian dikali WAB, gaya berat AB diketahui tadi adalah 200 Newton, ditambah RC, lengan gaya untuk gaya berat di C berarti di sini yang seperempat L, kemudian dikali WC-nya adalah 440 Newton, dikurang RA. Karena di sini lengan gaya untuk A berarti adalah panjang batang homogen yaitu L, dikali NA-nya yang kita cari sama dengan 0. Maka di sini kita dapat untuk 100 L ditambah dengan 110 L sama dengan L dikali NA. Berarti kita dapat untuk 210 L sama dengan L dikali NA, maka di sini L-nya bisa langsung kita coret. Berarti kita dapat untuk NA-nya di sini sama dengan 210, satuannya adalah Newton. Jadi ini adalah gaya normal atau gaya penyangga di A. Nah, sekarang kita hapus papannya di sini untuk melanjutkan untuk mencari gaya penyangga di B dengan memisahkan A sebagai poros. Nah, di sini A porosnya. Berarti kita lihat pertama WAB. Untuk WAB kita gunakan lengan gayanya adalah berarti ini setengahnya. Kan selalu gaya berat batang di tengah. Berarti ini setengah L. Maka di sini kita gunakan sigma tau pada A sama dengan 0. Berarti di sini untuk RAB dikali WAB. Nah, kemudian kita lihat ini arah putarannya. Kalau arah putarannya berarti kan seperti ini kalau porosnya di A. Nah, ini searah jarum jam berarti tandanya negatif. Kemudian WC di sini arah putarannya juga searah jarum jam berarti negatif. Maka di sini dikurang RC dikali WC. Kemudian jangan lupa di sini kita lihat ada gaya normal di B. Ini yang ditanya, gaya normal B. Nah, berarti di sini ditambah dengan RB dikali NB sama dengan 0. Nah,
lengan gaya AB untuk beban AB jika porosnya di A berarti ini setengah L, berarti minus setengah L dikali WAB 200 Newton dikurang lengan gaya untuk C. Berarti ini seperti penjelasan tadi, dari poros A ke beban di C ini panjangnya adalah kalau ini 1/4 L berarti ini 3/4 L. Berarti kita masukkan saja langsung 3/4 L dikali WC-nya adalah 440 Newton ditambah RB. Nah, karena B di sini di ujung berarti lengan gayanya adalah ujung ke ujung ini panjang batang homogen yaitu L dikali NB sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat untuk L dikali NB sama dengan, ini kita pindahkan ruas, berarti setengah L dikali 200 ditambah 3/4 L dikali 440. Maka di sini L dikali NB sama dengan 100 L ditambah 330 L. Berarti di sini kita dapat untuk L dikali NB sama dengan 430 L. L-nya bisa kita coret. Berarti kita dapat untuk gaya normal di B tadi, di sini sama dengan 430 Newton. Nah, tadi kita sudah dapat untuk gaya normal di A adalah 210 Newton. Berarti di sini kita dapat untuk gaya di A adalah 210 Newton dan gaya di B adalah 430 Newton terletak di opsi yang delta. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.